Penjelasan tentang tidak ada paksaan dalam Islam. 1. Apakah la ikraha fiddin sudah mansukh? Dianggap sudah tidak berlaku karena ada ayat lain setelahnya, oleh ayat perang. Dalam kitab tafsir klasik memang ada sebagian ulama yang mengatakan ayat ini mansukh oleh ayat perang. Tapi, jumhur mayoritas ulama besar tidak menganggap ayat ini dimansukh. Ibnu Katsir sendiri mengutip banyak pendapat dan tidak menetapkan bahwa ini pasti mansukh. Banyak mufasir besar seperti At-Tabari, Al-Razi, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa la ikraha fiddin tetap berlaku, hanya konteksnya dibatasi agar tidak dipakai secara salah. 2. La ikraha fiddin dijalankan dengan jizyah. Benarkah? Jizyah, pajak politik bagi warga non-muslim dalam negara Islam klasik. Lihat video kami juga tentang jizyah di channel ini agar lebih paham. Jizyah bukan alat pemaksaan iman, tapi mekanisme pajak sebagai ganti tidak wajib ikut militer dan dalam banyak periode sejarah nilainya lebih rendah dari zakat muslim, serta bisa dikembalikan oleh pemerintah Islam jika pemerintah gagal melindungi warga non-muslimnya. Jadi, mengatakan la ikraha fiddin dijalankan dengan jizyah adalah campur aduk domain alias tidak nyambung. 3. Hadits, masuk Islamlah walau kamu tidak suka. Dalam hadis itu, laki-laki tersebut tidak dipaksa secara tindakan, tidak ditahan, tidak diancam, tidak dikenai hukuman, tidak diperangi, tidak ada tekanan fisik. Kalimat Nabi adalah ajakan, bukan pemaksaan hukum. Ini seperti analogi dokter dan obat, open quote. Seorang pasien berkata kepada dokter, saya tidak suka obat ini, close quote. Dokter menjawab, open quote, minumlah, walaupun kamu tidak suka, karena setelah itu kamu akan sembuh, close quote. Apakah dokter memaksa? Tidak. Apakah pasien diikat dan dicekoki? Tidak. Apakah pasien boleh menolak? Ya. Ini anjuran profesional, bukan pemaksaan. Jadi, ini bentuk motivation speech, bukan ancaman. Kalau Nabi memaksa, maka dia akan diberi konsekuensi hukum atau diperangi. Ini beda dengan ayat memerangi orang kafir, karena ayat bagi orang kafir yang memerangi muslim, atau dipaksa secara fisik. Tidak ada itu dalam riwayat. 4. Kristen menyebar tanpa kekuatan perang, sedang Islam kebalikannya. Benarkah? 2 poin bantahan paling kuat. A. Para murid Yesus memang tidak memakai kekuatan perang, betul. Karena mereka minoritas, tidak punya negara, tidak punya militer, hidup di bawah kekuasaan Romawi. Itu bukan pilihan teologis, tapi kondisi historis. Ini bukan menyindir, ini fakta sejarawan. B. Islam baru memakai militer setelah menjadi negara. Penyebaran Islam pertama, 13 tahun tanpa kekuatan. Tidak membalas kekerasan, dipersekusi, disiksa, dibunuh. Yang akhirnya hijrah. Saat Islam menjadi negara, maka perang dilakukan dalam konteks negara lawan negara, bukan memaksa orang masuk Islam. Ini pattern yang semua peradaban alami. Ketika punya negara, punya militer, terjadi ekspansi. Jadi membandingkan murid Yesus, bukan negara, dengan Nabi Muhammad, pemimpin negara, itu tidak apple to apple. 5. Klaim tidak ada satupun kelebihan Islam dibanding murid Yesus dalam penyebaran agama. Benarkah? Ini bukan argumen sejarah, tapi opini pribadi orang Kristen yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena bukan klaim faktual. Kalau bicara sejarah murni, penyebaran Islam memiliki keunggulan, cepat, stabil secara politik, terorganisasi, menghasilkan peradaban besar, bertahan dalam jangka panjang, dan banyak wilayah masuk Islam tanpa perang. Indonesia, Afrika Timur, India Selatan, Cina bagian selatan, Asia Tengah periode tertentu. Semua ini adalah fakta sejarah.